saya. Ya. Masalah Tapi sebelum hukum masuk ke sana Pak, ini kita bisa bicara agak panjang Pak. Ini pakai ada permainan dulu nih Pak Luhut, Pak Mahfud nih. Ada 4 kartu ya, yang nanti Pak Luhut dan Pak Mahfud pilih. Dari situ kita akan mulai kita bicara tentang apa. Monggo Pak Luhut dulu Pak. Saya dulu. Ya. Ya, ini. Coba apa Pak? Oh, Gus Dur. Kita bicara tentang kalau gitu Pak, saya lanjut ke Gus Dur. Apa yang menurut Pak Luhut istimewa dari Gus Dur? Istimewa, guys. Sehingga ketika Pak Luhut maupun Pak Mahfud, ini juga buat Pak Mahfud nanti, menjabat itu sungguh-sungguh menjadi pejabat yang bertanggung jawab, ikhlas, sampai kepada era Gus Dur turun pun Anda berdua masih menemani. Monggo Pak. Jadi orang mungkin ya ada yang mungkin melecehkan begini begitu, menurut saya tidak benar. Makanya saya ke Pak Mahfud waktu itu saya bilang, Pak Mahfud harus lurusin tuh turunnya Gus Dur gitu. Sejarah tentang turunnya Gus Dur Pak ya, karena supaya tidak. Menurut saya tidak ada pelanggaran konstitusi yang dilakukan, tidak ada pelanggaran korupsi, kan pengadilan memutuskan, Bulog nggak terbukti, nggak ada. Terus kemudian pelanggaran apa gitu. Ya ini semua hanya waktu itu ya mungkin Gus Dur juga sih bilang taman kanak-kanak lah, apalah gitu kan. Di DPR Pak ya. Ya, tapi Gus Dur ini orangnya persisten. Saya bilang, Gus, sudahlah damai aja lah dulu sama nanti kita konsolidasi, baru kita lawan lagi. Enggak, saya lawan, saya benar kok gitu. Iya betul. Pak Mahfud ada apa? Saya sampaikan ke Gus Dur, enggak bisa, ini soal konstitusi. Saya lebih baik jatuh, kata Gus Dur, daripada saya didikte oleh partai-partai. Itu Gus Dur. Jadi keteguhannya pada konstitusi Keteguhannya pada Gus Dur. ditunjukkan. Saya menghadap dia bersama Hilal Hamdi di brak meja itu. Saya lebih baik dan jadi presiden kalau saya mau didikte oleh partai. Konstitusi mengatakan ini sistem presidensial, artinya saya, kata Gus Dur. Ya jatuh, di urut-urutannya jatuh ayo. Nggak mau kompromi, itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas LC. Kali ini kita akan menyaksikan obrolan yang sangat seru dari Prof. Mahfud MD dan juga Pak Luhut Binsar Panjaitan yang mengulas tentang sisi baik dari presiden ke berapa ya guys. Pokoknya mengulas tentang Pak Gus Dur guys. Oke, kita simak gas. Ada cerita kewalian dan juga kewibawaan sebagai presiden, tegas, keren. Silakan Pak Mahfud, your show Pak, silakan Pak. Apa yang bisa diceritakan dengan Pak? Iya banyak hal ya. 25 tahun atau 24 tahun sampai 25 ya, sejak tahun 2000 ya kita 2000 ya. Iya 25 tahun. Sejak Gus Dur jadi presiden. Iya, artinya gini. Kami ini orang yang setia pada Gus Dur, dipertemukan oleh Gus Dur di kabinet. Jadi Gus Dur jadi presiden, tiba-tiba ngangkat saya sebagai Menhan. Masyarakat kaget, termasuk Amin Rais juga. Apa tuh? Gus Dur tuh ngapain ngawat Mahfud? Dia ngerti apa tuh soal pertahanan katanya. Kalau hukum oke lah, tapi pertahanan apa tuh Mahfud gitu. Nah, menariknya Mas, ketika saya diserang begitu, saya mau mundur sebelum dilantik. Rapat di rumah saya enggak enak nih. Saya memang enggak mampu kok di Menteri Pertahanan gimana. Nah, Sempat ada mau mundur ya? mau mundur. Ketika sedang rapat mundur itu, tiba-tiba Gus Dur nelpon. Nah, itu yang kalau orang pesantren menganggap Gus Dur itu wali. Karena begini, Pak Mahfud, ngapain kamu mau mundur? Nggak usah mundur, saya yang bertanggung jawab. Sudah saya pikirkan kamu Menteri Pertahanan gitu. Oh ya? Besok kamu harus ke Jakarta, saya lantik. Itulah kemudian saya bertemu Pak Luhut di kabinet. Nah, mungkin Pak Luhut punya cerita lain nanti soal tentang cerita tentang Menteri Pertahanan tadi. Pak Luhut gimana bisa menceritakan? Tiba-tiba ada Pak Mahfud namanya, yang bapak orang militer gitu, tiba-tiba ini ada Mahfud Menteri Pertahanan, itu gimana ceritanya? Ya satu ketika dalam konteks ini juga sebenarnya Gus Dur tuh bilang sama saya, Pak Luhut nanti besok atau kapan saya segera mau lantik Menteri Pertahanan. Gus Dur bilang ke bapak? Menteri Pertahanan. Siapa Pak Gus? Ntar tahu dengar sendiri, orang hebat dari Jogja gitu. Saya bilang, oh Menteri Pertahanan gitu. Iya, biar sipil gitu. Ya udah, selesai. Terus tiba-tiba diumumin lah Pak Mahfud. Saya bilang, saya kenalan dong Gus, gitu, saya bilang gitu. Ntar Pak Luhut lihat dah. Ya udah dilantik lah Pak Mahfud. Pak Mahfud, entah kenapa kita kok jadi terus juga
ya cocok ngomong gitu. Oke. Terus saya bilang, Pak Luhut, ini saya Menteri Pertahanan gimana? Gak usah khawatir Pak Mahfud, saya bilang tentara itu kalau pemimpinnya sudah dipilih pasti loyal. Jadi kalau Gimana baru cerita lagi itu? Jadi sebelum Gus Dur jadi presiden, Oh ya, Pak Luhut itu kan duta besar. Duta besar di Singapura. Ya, ya. Nah, Betul. Pak Gus Dur berkunjung ke sana, lalu katanya Gus Dur nanti Nah, gimana Pak? dikonfirmasi. Gimana ceritanya? Ya, Gimana cerita ceritanya? gini. Jadi Luhut, sebelum jadi presiden Gus kok Dur. ada di sini? Saya duta besar katanya. Terus kata Gus Dur, udah besok saya mau jadi presiden. Sob kamu saya jadi angkat jadi menteri itu. Padahal waktu itu Gus Dur belum disebut, belum muncul. Luar Gitu biasa. kan Pak Luhut. Gimana ceritanya? sebenarnya itu bulan puasa. Pengen dengar dari Bapak. Bulan puasa. Jadi beliau kunjungan Pak ke sana. Belum bulan puasa. Saya diatur buka puasa sama beliau Iya. di Jatinegara ini. Terus ya buka puasa lah, kan beliau kiai besar. Saya dikenalkan oleh Pak Beni Murdani waktu itu. Oh, Pak Beni Murdani. Nah, ya jauh sebelum itulah, berapa tahun Iya, Pak. sebelumnya. Terus kita lagi belum buka puasa. Dia bilang, Pak Luhut nggak usah pergilah jadi duta besar. Dia bahasa Inggris. So, Pak Luhut tuh overqualified jadi dubes. Tetap di sini aja. Nanti sebentar lagi saya jadi presiden. Terus saya bilang, masa Gus, Pak Luhut, puasa saya belum batal loh ya. Saya langsung mengkerut aja, saya bilang, wah ini kiai besar. Bilang gini, gue tersinggung nih ya. Enggak, bukan gitu Gus, maksud saya. Enggak, Pak Luhut. Ya saya akan jadi presiden. Ya saya kan sopan santun, oh iya Gus, wah syukurlah. Meskipun Pak Luhut dalam arti ini Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Ya, saya kan rasional aja. Iya, iya, Gimana iya. anunya bisa Iya, jadi iya, masuk iya. jadi presiden? Gitu. Rasional, ya. Ya sudah, saya akhirnya pergi juga ke Singapura, kan diperintah dilantik oleh Pak Habibie. Saya berangkat ke Singapura. Nah saya berangkat ke Singapura, lantas ada tugas pokok saya harus membawa teman-teman konglomerat yang pergi ke Singapura balik ke Indonesia. Nah, terus saya dengar yang paling menghormati mereka Gus Dur. Nah, Oke. saya teleponlah Alwi Shihab. Saya bilang, Pak Alwi, Alwi. bisa nggak nih, bisa bawa Gus Dur nggak? Nah, saya bikin data diskusi di sini untuk beliau kasih address apa gitu loh. Bisa Pak Luhut. Tapi kita nggak ada ongkos gitu. Saya bilang, wah, lah yuk nanti saya cariin lah ongkosnya dari mana gitu. Ya cari dapat ongkos lah. Datanglah ke Singapura, bicaralah di situ. Waktu itu beliau ketua PBNU ya Pak ya? Masih ketua Iya, PBNU ya, betul ya Pak? Betul ya. Ketua PBNU. Jadi waktu bicara di kedutaan, terus dia ngomongnya, kan saya bilang bahasa Indonesia. Iya. Terus tiba-tiba dari belakang bilang, dia bilang, Gus Dur ya, kami nggak ngerti nih bahasanya, bisa nggak bahasa Inggris? Sambil gini dia bilang, ini my ambassador asked me to speak in bahasa. So let me speak in English, dia bilang gitu. Terus saya kan takut juga, kau ini bisa nggak bahasa Inggris? Atau Inggrisnya lebih bagus dari saya. Dia bahasa Inggris lah terus. Iya. Ya ini yang bikin saya shock itu. Dia bilang, kalian tahu nggak gitu, sebentar lagi saya jadi presiden. Gitu. Waktu Singapura ya. Singapura Luar itu biasa. di aulanya kedutaan kita. Aduh, wah saya udah pikir ini saya udah duta besar kan, mau sembunyi di mana saya? Saya menjadi duta besar. Jadi nih duta besar ini dia overqualified, jadi saya akan panggil pulang ke Indonesia jadi menteri gitu. Aduh. Kata Gus Dur nih Pak. Iya, jadi saya udah, waduh gimana ini gitu. Ya sudah, itulah cerita. Jadi terus satu ketika bulan Oktober saya kira itu ya, yang sidang umum. Iya. Oktober 2019 ya. 2009 ya. 2000. Agustus Pak kalau sidang. Oh, yang pemilihannya ya, bulan Oktober. Pemilihan. Oktober. Kemudian saya lari, saya kan hobi lari, jadi lari saya 10 kilo waktu itu. Jadi hari itu sampai di pemilihan presiden, udah hitung-hitung itu, udah bicara Allahu Akbar menang Gus Dur kan. Ini kok bisa menang Gus Dur ini? Jadi presiden. Teringat waktu itu Pak. Saya terus ingat itu. Terus saya panggil istri saya, Mama, lihat mah, Gus Dur jadi presiden gitu. Kita sama-sama nggak percaya. Ya udahlah jadi presiden. Saya pikir ini Lupa janji. nggak tahu apa dia ingat janjinya, nggak ingat lah gitu. Ya sudah. Terus saya telepon lah Alwi Shihab.
Ya, Saya Pak bilang Alwi. sama Alwi siap, saya tulis di buku saya itu. Alwi, Gus Dur bawa itu pergi ke Pak Habibie untuk ya pamit baik-baik lah Ya. gimana gitu. Ini on the way ke sana Pak Luhut gitu. Bisa bicara Gus Dur nih. Terus Pak Gus Dur bicara di sana. Saya ingat tuh dia. Iya Pak Luhut, saya jadi presiden kan. Luar biasa. Selamat Gus, saya bilang selamat. Aduh, saya tuh nggak kebayang ini beneran nggak ini gitu loh, presiden. Ya udah, jadilah dia presiden. Ya berapa waktu kemudian ya saya dipanggil dia jadi Menteri Perindustrian Perdagangan. Saya dengar Bapak menolak dulu untuk. Saya nolak 3 kali. Ada Alwi di situ, Pak Alwi bilang, Pak Luhut lupain aja jadi tentara, karena dia janji, dia bilang saya jadi Kasat, setelah Kasat Panglima TNI, beresin tuh TNI supaya lebih bagus gitu. Ya. Saya bilang, aduh Gus, dalam hati saya kan udah kesal nggak jadi orang lain dilantik, saya nggak dilantik. Iya. Tapi sekarang jadi memperindak, yang saya nggak tahu binatang apa ini yang perindak ini gitu. Saya bilang, Gus, kalau boleh saya nggak ngerti, jangan panggil saya, Pak Presiden, saya bilang, jangan panggil saya Presiden, panggil Gus Dur aja gitu. Aduh, mohon maaf Pak Presiden, gitu, Bang. Saya nggak ngerti tuh perindak itu apa gitu. Enggak, Pak Luhut bisa. Udah Pak Luhut nanti saya lantik minggu depan ya. Saya bilang, apalagi ini barang mau memperindak, namanya saya belum tahu perindustrian perdagangan itu, baru belakangan saya Memperindak tahu. gitu ya. Karena sebelumnya mungkin dipisah Pak ya, Menteri Perindustrian Iya, dan Menteri jadi Perdagangan satu. ya. Jadi satu sekarang. Ya udah, saya akhirnya dilantik. Sampai ada pertanyaan waktu saya datang ke kantor memperindak itu, tanya sama dirjen-dirjennya, Pak Menteri, visinya apa di sini katanya? Apa itu visinya? Gue bilang, nggak tahu saya bilang. Nanti kalian susunin aja. Bapak jawab gitu aja. Ya, nanti kalian susun visinya gimana, saya pelajarin. Ya udah, itulah visinya, saya bilang. Luar biasa. Karena saya nggak ngerti memang. Iya. Tapi saya waktu ya saya belajar cepat lah. Orang militer memimpin sipil. Saya orang sipil memimpin militer. Pengalaman unik, ringan tapi. Ini ketika saya jadi Menhan itu kan yang pimpinnya jenderal-jenderal kan, termasuk Panglima TNI, Kasat Kasau gitu. Dan pejabat eselon 1 saja bintang 3, bintang 2 kan. Iya, bintang 3, iya eselon 1 Pak ya. Nah ketika saya mengganti, karena pergantian pimpinan itu kan cari orang yang cocok berdasar saran presiden. Saya mengganti sekjen, dirjen, semualah saya masukkan pejabat sipil ke sana. Itu gampang sekali. Ketika saya manggil sekjen, itu Pak saya mau ganti ini gitu. Mereka tidak membantah. Siap Bapak, apakah saya salah? Tidak ada salah, ini pergantian. Siap, laksanakan tugas. Terima kasih. Ini dirjen, selesai. sekjen Pak. Sekjennya Pak Sekjen Sugiono. itu. Dirjen yang saya ganti sepanggil begitu juga. Siap Bapak, laksanakan tugas. Gitu. Nah, baliknya ini, Menperindak mengganti 4 orang dirjennya. Sipil yang dipimpin, militer mimpin sipil, mengganti 4 dirjennya. Digugat ke PT UN. Kalah pula saya lagi. Kalah Pak. Kalah di pengadilan. Jadi semua yang dilantik sipil itu semua memperkarakan Pak. Ya itulah ya karena menurut saya memang dari dulu masalah hukum ini ya Pak Mahfud lah teman yang sudah memang jadi isu yang harus dibereskan sampai hari ini juga menurut saya. Ya. Tapi sebelum masuk ke sana Pak, ini kita bisa bicara agak panjang Pak. Ini ada permainan dulu nih Pak Luhut, Pak Mahfud nih. Ada 4 kartu ya, yang nanti Pak Luhut dan Pak Mahfud pilih. Dari situ kita akan mulai bicara tentang apa. Monggo Pak Luhut dulu Pak. Saya dulu. Ya. Ya ini. Coba apa Pak? Gus Dur. Kita bicara tentang, kalau gitu Pak, saya lanjut ke Gus Dur. Apa yang menurut Pak Luhut istimewa dari Gus Dur? Sehingga ketika Pak Luhut maupun Pak Mahfud, ini juga buat Pak Mahfud nanti, menjabat itu sungguh-sungguh menjadi pejabat yang bertanggung jawab, ikhlas, sampai kepada era Gus Dur turun pun Anda berdua masih menemani. Monggo Pak. Ya saya kan memperindak tuh. Setelah memperindak itu ada conference di Korea Selatan. Kalau nggak keliru APEC atau G20 atau apa ya? Bukan G20 kali ya, konferensi internasional. Jadi saya sebagai memperindak harus memberikan masukan kepada presiden. Lah saya bilang sama staf saya, bikin masukan aja banyak-banyak, kan presiden nggak bisa baca, saya bilang. Jadi kasih yang gampang diingat gitu. Tapi saya yang paling takut namanya, kan address presiden Park Chung apa gitu kan, nanti salah pula
Salah sebut Pak ya? Salah sebut kan gitu. Acara kenegaraan lagi. Nah, tapi Iya. saya baru tahu betul Gus Dur itu memang sangat tajam ingatannya. Saya brief lah beliau 3 item yang saya 1, 2, 3, tidak mau banyak, 3 cukup lah. Saya pikir ada salah disampaikan gitu. Ya, terus beliau, ya Gus, jadi nanti yang pertama nanti Gus ya gini saya. Iya. Terus sampai mau jalan saya masih ingatin lagi sambil gitu-gitu beliau kan. Terus nama presidennya ini Pak apa gitu. Pidato lah dia, aku di bawah udah 4 aja, ini gimana salah namanya. Dia nama address presidennya tuh pas. Oh, Terus semua itu dia baca sejarah lagi mengenai soal ekonomi waktu itu. Terus setelah selesai saya tanya, Gus, kok tadi hafal nama presidennya? Pak Luhut, kalau itu gampang. Kalau sini pasti ada park. Kalau nggak Pak Chung Hee atau Pak apa. Li gitu ya. Jadi Park saya atau ingat Li satu gitu. aja Pak atau Li, itu aja. Jadi sebelum presiden aku aja nggak terpikir ke sana. Jadi kalau Iya, iya, saya iya. beliau itu ya sangat cerdas Cerdas, dan Pak, ya. ingatnya dengan sudah banyak gitu gangguan dan Iya. menurut saya orang yang sangat humanis ya, sangat baik ya. Ya itu kesan saya. Jadi orang mungkin ya ada yang maaf mungkin melecehkan begini begitu, menurut saya tidak benar. Makanya saya ke Pak Mahfud waktu itu saya bilang Pak Mahfud harus lurusin tuh turunnya Gus Dur gitu. Sejarah tentang turunnya Gus Ya, Dur Pak ya, karena supaya tidak. menurut saya tidak ada pelanggaran konstitusi yang dilakukan, tidak ada pelanggaran korupsi kan pengadilan Bulog. memutuskan, Ya. Bulog nggak terbukti, nggak ada. Terus kemudian pelanggaran apa gitu. Ya ini semua hanya waktu itu ya mungkin Gus Dur juga sih bilang taman kanak-kanak lah, apalah gitu kan. Di DPR Pak ya. Ya, dan tapi Gus Dur ini orangnya persisten. Saya bilang, Gus sudahlah damai aja lah dulu sama nanti kita konsolidasi baru kita lawan lagi. Enggak, saya lawan, saya bener kok gitu. Jadi, Iya betul. Pak Mahfud ada cerita soal itu Pak, gimana? Iya sama. Jadi ketika sudah mau diturunkan itu kan lalu saya, Pak Alwi sama Khofifah diutus oleh Gus Dur ketemu Hamzah Has sebagai ketua umum P3. P3. Lalu bertemulah kami bersama Pak Taufik Kemas, Hamzah Has, Akbar Tanjung didampingi oleh sekjen masing-masing. Oke. Kita Pak, ini Gus Dur kan tidak ada salahnya, kenapa mau diberhentikan? Singkatnya terjadilah kesepakatan. Pak Taufik Kemas ya udahlah Mas Dur nggak usah turun. Tapi ya besok kebijakannya diubah, menterinya dilomba dan kami yang mengusulkan menteri, jangan Gus Dur milih sendiri gitu. Jadi nego lah kira-kira gitu, Pak, Kami ya? kan partai punya tokoh, masa ngambil sendiri yang bukan tokoh gitu, yang bukan tokoh partai diambil sendiri. Pak Luhut duduk ketawa. Saya sampaikan ke Gus Dur, nggak bisa, ini soal konstitusi. Saya lebih baik jatuh, kata Gus Dur, daripada saya didikte oleh partai-partai. Itu Gus Dur. Jadi keteguhannya pada konstitusi Keteguhannya itu pada betul Gus Dur. ditunjukkan. Saya menghadap dia bersama Hilal Hamdi di berak meja itu. Saya lebih baik jadi presiden. Kalau saya mau didikte oleh partai, konstitusi mengatakan ini sistem presidensial, artinya saya, kata Gus Dur. Ya jatuh, di urut-urutannya jatuh aja. Nggak mau kompromi. Itu dia. Sangat ini ya, ingatannya juga kuat. Kan waktu saya jadi Menhan itu ada kerusuhan di Aceh ya, pemberontakan gerakan Aceh Merdeka. Gerakan Aceh Merdeka, ya. Masif sekali. Mau berontak minta merdeka, apalah. Wah ini gimana nih keamanan kan? Saya telepon Gus Dur. Gus Dur waktu itu sedang Singapura. Gus ini di Aceh gawat ini. Apa? Ada demo besar-besaran Gus. Ribuan orang mengepung Masjid Baitur Rahman minta Gus Dur turun gitu. Apa katanya? Udah ini telepon orang ini aja. Yang mengagumkan bagi saya itu bukan soal dia meremehkan demo itu. Hafal nomor telepon, dia kan enggak bisa ngelihat. Ini namanya ini namanya hafal luar kepala dia. Pak Mahfud menyaksikan itu. Loh, saya yang nerima. Sehingga saya telepon orang-orang tuh di Aceh gimana? Hafal dia nomor teleponnya. Orang-orang itu kalau tentara sih saya bisa cari Ya. nomornya, kalau pejabat cari. Orang-orang tokoh masyarakat Aceh. Ini nomor teleponnya. Yang pegang teleponnya ini, hafal dia banyak sekali. Nah, itu kata ini. Ingatannya sangat kuat Gus Dur itu. Nah sekarang tentang apa namanya, kan menterinya Gus Dur ada banyak ya Pak Luhut ya, Pak Mahfud ya. Jadi, tapi pertanyaan saya, apa yang membuat Pak Mahfud dan Pak Luhut itu menjadi berteman, menjadi bersahabat Pak? Apakah punya pemahaman visi yang sama terhadap Gus Dur sehingga dua-duanya bisa kompak dan bisa berhubungan sampai sekarang? Apa Pak yang kira-kira? Kami tidak pernah berjanji ya dengan Pak Luhut bahwa kami akan bersatu, akan kompak gitu. Yeah. Tapi Gus Dur punya
daya panggil mempersatukan, saya kira. Gus Dur Karena ya, jadi idenya yang selalu dilontarkan itu ide, selalu nilai yang rasional ditunjukkan itu dan berani. Pak Luhut tentara soalnya kan, lihat orang berani kayak gini kan seneng. Saya orang Madura seneng juga. iya. Jadi sering Ketemu ya. Tetapi yang sebenarnya lebih akrab lagi saya dengan Pak Luhut itu sesudah Gus Dur jatuh. Nah, Orang baru jatuh kan kesepian ya. Nah, yang sering ketemu nemeni Gus Dur tuh saya dan Pak Luhut ke rumah Pak Luhut. sementara yang lain mungkin udah mulai meninggalkan gitu ya. Banyak yang meninggalkan. Banyak meninggalkan. Banyak. Jadi Pak Luhut ini bukan karena ya, Pak Luhut diperhatikan betul tuh keluarga Gus Dur. Ya, Bu Sinta. Oleh beliau, Bahkan oleh Pak Luhut. ajudannya tuh Sulaiman ikut enggak? Ini enggak ikut ya. Oh, Mas Sulaiman yang Ajudannya yang Gus Dur membawa itu. keretanya Gus Dur itu. Langsung begitu Gus Dur meninggal. Oh ya, ikut jadi Pak Luhut. pegawainya Pak Luhut sampai sekarang. Oh ya. Enggak merhatikan ijazah apa, pokoknya mau kerja sama Mas saya. Sulaiman ikut saya Pak, ingat saya Pak. Ingat kan? Yang selalu membawa Iya. kursi ke ini ya Gus Dur. Ya sangat kepada keluarga Gus Dur. Nah, kalau saya cerita ke Pak Luhut, ya terima kasih kita dibesarkan oleh Gus Dur, ya gitu ceritanya. Saya juga sama kan, diangkat secara tiba-tiba dan dengan tulus tanpa nego-nego uang, tanpa apa gitu langsung ditunjuk, pokoknya kamu di situ, gitu. Ketika ditanya saya tugas apa Gus, loh saya juga nggak tahu kata Gus Dur. Saya nggak tahu, kamu kan profesor, masa tanya ke saya katanya. Loh Gus, saya nggak punya pengalaman di sini. Loh saya juga jadi presiden nggak punya pengalaman. Ketika itu jadul langsung ke top gitu aja kok repot gitu Pak ya. Iya Pak Luhut ya. Jadi Profesor. Pak Luhut ada tawaran untuk meninggalkan Gus Dur juga? Ya, ada ya Gimana, sama Pak? seperti Pak Mahfud, tapi saya bilang ya sama yang bersangkutan, saya bilang yang ngangkat saya kan Gus Dur gitu. Iya. Dan yang naikin pangkat saya Gus Dur. Lah yang beri kesempatan saya ini semua jadi terhormat kan Gus Dur. Masa nanti saya tulis di buku saya kok itu. Kapalnya ini mau karam begini, saya loncat dari kapalnya. Nanti orang bilang apa sama anak cucu saya, kakekmu tuh nggak tahu budi, nggak tahu kesetiaan, taunya mau enak aja gitu. Jadi saya bilang saya enggak akan meninggalkan Gus Dur. Biarlah sama-sama karam, nggak apa-apa lah gitu. Pak Luhut bilang gitu. Ya, terus ini yang senior saya juga. Dia bilang tapi Hud begini, saya bilang nggak apa-apa lah Bang, saya bilang. Ya kalau karam, tapi saya bayangin Bang, nanti orang-orang bilang ke anak cucu saya, kakek kamu tuh rumahnya pengkhianat itu, hanya tahu mau enak aja gitu. Kan enggak bagus gitu. Dan saya kan prajurit Kopassus. Iya. Jadi masa saya keadaan yang begini saya tinggalkan atasan saya. Kan sampai hari ini atasan saya masih. Ya, kan baru dia diturunkan besoknya. Ya. Jadi sebenarnya seperti ini pembelajaran saya terus terang sedih. Beliau turunkan karena saya pikir apa sih salahnya gitu. Karena proses diturunkan itu kayak Pak Mahfud juga suka ketemu, saya juga bicara dan juga bujuk Gus Dur supaya mau kompromi lah sama DPR itu gitu. Apa itu taman kanak-kanak Pak Luhut? Pokoknya enggak, saya enggak mau, saya presiden biasa, gitu. Pak, ya, pada Enggak mau. kebutuhan. Kita lawan gitu loh. lawan. Wah, saya bilang sih, janganlah Gus gitu. Ya, tapi ya itulah cerita. Berani meninggalkan gelanggang, Iya. sungguh pun konstitusi Iya. demi mengamankan konstitusi Pak ya. Ya, akhirnya beliau turun ya, tapi saya tetap setia pada ya Gus Dur sebagai bekas atasan saya setelah itu. Saya pikir kan si Sulaiman itu kan yang megang tasnya Ya, Gus Dur segala betul. macam. Betul, yang dampingi, yang Ya, dorong. jadi kan saya tanya Sulaiman, ya kan saya tanya sama Man, Gus Dur ada uangnya nggak ada? Pak Menteri nggak ada lagi uangnya, tinggal 20 juta atau berapa gitu. Jadi kemana? Ya nggak ada gitu loh. Luar biasa. Jadi orang bilang apa Gus Dur, ya mungkin ada orang ngasih dia duit, tapi dia nggak tahu dia kasih karena betul itu. Saya kira ada ngasih duit, tapi dia bilang, Pak Luhut, ini kan yang datang ke saya banyak nih kiai-kiai kampung. Lah itu kan kalau di budaya kami kan mesti disangonin pulang gitu. Ya, disitulah saya tahu budaya ini kan budaya ini. Betul. Budaya dalam konteks jangan dilihat dari sisi negatif, bisa aja lihat sisi negatif. Tapi saya pikir budaya kebersamaan yang dikasih juga enggak ya banyak-banyak ya memang ya budayanya aja. Ongkos pulang dari kiai-kiai kampung. Bisyarah namanya Pak itu Pak. Kalau di NU namanya bisyarah. Bisyarah. Kalau ketemu ngasih Pemberian. gitu. Iya, Itu jadi dia bukan bilang ini budaya di Pak Luhut. Makanya saya
kalau saya pergi ke NU kemana-mana ya saya selalu begitu, selalu. Makanya saya ketangkap juga waktu di belakang. Padahal saya ngasih sama almarhum. Yang ada videonya itu ya, Pak? Ya, Ya di Bangkalan ya. Bangkalan. Padahal nggak ada maksud apa-apa, terus saya sampai dipanggil Bawaslu gara-gara itu. Aduh. Tapi saya ketawa aja, udahlah niatnya. Jadi niat Pak, judul segmen kita bicara ini tentang Gus Dur ini adalah persahabatan dan kesetiakawanan yang dipertemukan dan dibangun melalui perkenalan dengan Gus Dur. Jadi Gus Dur yang mempersatukan Mahfud MD dan Luhut Binsar Panjaitan. Kita lanjut Pak, yang lain berikutnya. Pak Mahfud silakan. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita hadiahkan Al-Fatihah buat Presiden kita almarhum Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Pak Gus Dur. Al-Fatihah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga amal-amal dan ibadahnya Pak Kiai Haji Abdurrahman Wahid diterima di sisi Allah dengan baik, guys. Oke guys, itu tadi yang diceritakan oleh Prof. Mahfud MD dan juga Pak Luhut Binsar Panjaitan, yaitu dua sahabat yang dipersatukan oleh presiden kita atau mantan presiden kita Pak Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dan juga diangkat derajatnya untuk membantu memajukan Indonesia di kala itu, guys. Dan Pak Luhut dan juga Prof. Mahfud MD ini menyatakan selalu setia kepada Pak Gus Dur karena orangnya juga sangat baik, sangat jujur, dan juga sangat bertanggung jawab, guys. Wow, alhamdulillah. Dan juga ada cerita-cerita tentang kewalian Pak Gus Dur yang disampaikan oleh Pak Luhut dan juga Prof. Mahfud MD tentang ingatan yang kuat dan juga kepandaiannya, guys. Semoga dengan cerita yang disampaikan tadi bisa kita ambil hikmah dan juga ilmunya, guys, dari segi tanggung jawab dan memikul amanah dan juga kejujuran. Semoga mengedukasi masyarakat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LC. Wow, alhamdulillah.